Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan mulai dengan devosi kita di pagi ini. Dan ibu harap anak-anak sudah bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang senantiasa menuntun menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau berikan kami hikmat pengetahuan sehingga kami dapat memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, untuk hari ini pembacaan Alkitab kita ini terpilih dari kitab Yosua pasal 7. Nah, ayatnya itu dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Karena ada 26 ayat, maka kalau ibu baca di sini akan terlalu panjang. Jadi, ibu harap anak-anak bisa membacakannya di rumah masing-masing ya. Anak-anak boleh pause ini dan bacakan, setelah ini baru lanjutkan dengan pembahasan firman Tuhan ya. Nah, anak-anak, untuk Yosua pasal 7 ini, di dalam pembahasannya ini, yang pertama itu tentang Israel berubah setia dan tidak taat. Dan yang kedua, akibat dari ketidaktaatan mereka. Dan yang ketiga itu adalah sampai dengan adanya murka Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat dari pasalnya yang ke-6 itu, di mana mereka boleh berperang dan melawan kota Yeriko, dan di situ mereka menang ya. Karena kota, kita lihat bahwa kota Yeriko yang begitu besar itu, bangsa Israel ini bisa menang ya. Nah, tetapi dari kemenangan mereka itu membuat mereka itu menjadi sombong. Sehingga kalau kita mau lihat di pasal yang ke-7 ini berbicara tentang dosa Akan ini ya. Jadi kita mau lihat ini karena mereka sudah berbangga diri dan mereka merasa sudah menang atas kota Yeriko yang begitu besar. Sampai di pasal 7 ini ya, mereka kalau kita baca ayat dari ayat per ayat itu, kita melihat bahwa mereka dikalahkan oleh kota Ai. Nah, kota Ai ini adalah sebuah kota yang mau dibilang jauh lebih kecil ya. Jadi karena kotanya sangat kecil, mereka menganggap remeh. Nah, jadi hal ini sangat memukul Yosua sebagai seorang pemimpin ya. Nah, di sini mengapa hal ini bisa terjadi? Ada dua penyebab kekalahan bangsa Israel ini ya. Nah, anak-anak tahu yang pertama itu, Yosua dan pasukan Israel ini mereka karena meremehkan musuh. Mereka menganggap bahwa kota Ai ini lebih kecil dari Yeriko, pasti mereka akan menang lagi. Jadi mereka menganggap musuh kali ini lebih ringan, sehingga mereka tuh hanya mengirimkan pasukan sedikit saja. Tapi yang kenyataannya apa? Ada mereka punya panglima yang 36 orang itu mati ya. Nah, kalau
Mereka karena apa? Mereka berpikir bahwa Yeriko yang kota besar saja dikalahkan, masakan kota Ai yang kecil begini kita tidak mau kalahkan. Ya, begitu dengan berbangga dirinya mereka di dalam berperang sehingga mereka lupa akan Tuhan, mereka lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, nah ini adalah contoh ketidaktaatan dari bangsa Israel ini. Hal yang kedua yaitu ketidakpekaan mereka akan Tuhan. Tuhan adalah sumber kemenangan mereka, tetapi mereka tidak peka. Dan di sini hal yang terjadi itu mereka membiarkan dosa itu merusak komunitas mereka yang seharusnya itu kudus. Ya, jadi dosa yang dibiarkan terjadi sampai menggerogoti komunitas mereka itu dan menggerogoti kepekaan rohani mereka. Nah, di sini dosa ini dapat mengalihkan perhatian anak Tuhan dari Tuhan. Ya, ingat anak-anak, dosa ini dapat mengalihkan kita punya perhatian daripada Tuhan. Jadi sehingga dari sini mereka hanya berpusat atau melihat pada mereka punya diri sendiri. Nah, kita lihat bahwa sikap Akan ini mewakili banyak anak Tuhan yang menganggap enteng firman Tuhan dan orientasi hidupnya pada materi semata. Ya, padahal kalau kita mau lihat perintah Tuhan ini sudah sangat jelas. Mereka harus memusnahkan semua harta benda yang di Yeriko itu yang sudah dikhususkan dan mereka tidak boleh mengambil. Tetapi apa yang dibuat oleh Akan? Dia masih saja sempat untuk mengambil harta-harta itu. Ya, jadi jika tidak taat maka mereka akan terkena murka Tuhan. Nah, apa itu murka Tuhan? Kita sudah lihat ya bahwa dari ketidaktaatan mereka, dosa mereka itu yang membuat Tuhan sampai Tuhan murka. Nah, murka Tuhan ini adalah kemarahan dan hukum Allah. Jadi murka Allah ini itu adalah sikap permanen Allah yang kudus dan benar. Jadi ketika manusia masih berkompromi dengan dosa, maka Allah akan benar-benar menunjukkan murkanya. Ya, jadi di sini anak-anak, Tuhan sedang mengajarkan umat Israel supaya mengenal akan kedaulatan Allah dan tidak bersikap serakah. Ya, dengan melanggar perintah Allah, maka mereka sudah melanggar batas kewenangan Allah. Ya, jadi kekalahan terhadap kota Ai ini memang menjadi cambuk keras di punggung Israel, tetapi sekaligus merupakan pernyataan kemurahan Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka dapat mengoreksi diri. Maka di sini ratapan Yosua pun dikoreksi oleh Tuhan. Jadi yang mana Yosua merasa ditinggalkan Tuhan padahal Israel ya yang memelihara dosa sehingga tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ya, jadi di sini dari firman Tuhan ini kita dapat belajar beberapa hal, yaitu tentang ketaatan akan firman Tuhan merupakan kunci untuk menjaga hubungan baik dengan sesama dan dengan Allah. Ya, jadi ketika kita taat akan firman Tuhan, maka itu merupakan suatu kunci untuk kita menjaga kita punya hubungan baik antara sesama kita maupun dengan Allah. Ya, karena ketika kita tidak taat maka
Allah kalau sudah bermurka, apapun akibatnya pasti kita akan menerima. Dan yang berikut itu adalah kekudusan merupakan syarat utama keberhasilan hidup. Jadi di sini kita diajarkan untuk hidup kudus. Ya, kita mulai hidup kudus, kita belajar untuk tidak berkompromi dengan kita punya dosa-dosa favorit. Ya, demikian firman Tuhan yang dapat Ibu sampaikan dan kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah yang akan tetap memampukan kami sehingga kami dapat mampu memahami firman-Mu dan kami juga dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami berlaku tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami seringkali tidak taat. Kami seringkali masih berkompromi dengan dosa-dosa kami. Kami mohon di dalam nama Yesus kiranya Tuhan mau ampuni kami dan Tuhan mau sadarkan kami ya Bapa untuk kami kembali ke jalan yang benar. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini juga Tuhan kami terus bergumul akan setiap kegiatan pembelajaran kami yang kami lakukan walaupun secara online ya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan berperkara sehingga semuanya ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk negara kami di mana tentang virus corona ini ya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah sendiri akan sertai dan lindungi kami, dan Allah sendiri yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin ya Tuhan, sehingga mereka dapat mengambil setiap keputusan dengan bijaksana di dalam menghadapi akan COVID-19 ini ya Bapa. Kota Kupang ini juga kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah mau sertai dan lindungi, Allah yang akan memberikan kesehatan yang ekstra kepada para tenaga medis, di mana mereka yang mengenangi setiap pasien yang terpapar COVID ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Allah sendiri yang akan sertai dan lindungi mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah doa dan harapan kami, dan kegiatan selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dengar dan sambut kami ya Bapa, karena hanya lewat Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.